Lupakan sejenak semua narasi sensasional tentang ilmu gaib yang menakutkan, jimat kebal yang tak masuk akal, atau kekuatan supranatural yang sering dibesar-besarkan. Di tengah derasnya informasi yang kerap menyimpang dan pandangan yang terdistorsi, mari kita selami pertanyaan fundamental yang sesungguhnya. Apa definisi kekuatan sejati bagi sebuah suku di Indonesia? Apakah itu dominasi fisik semata? Jumlah pengikut yang banyak? Atau justru kemampuan melancarkan kutukan? Video ini akan menyajikan pandangan yang mungkin kontroversial, namun jauh lebih mendekati realitas mendalam tentang rahasia ketahanan budaya dan ekologi suku-suku di Nusantara. Kami akan mengungkap 5 suku terkuat Indonesia, bukan karena mitos tahayul, melainkan karena fondasi esensial yang jauh lebih kokoh. Ketahanan budaya yang tak tergoyahkan, kearifan ekologis yang berkelanjutan, adaptasi ekstrem terhadap lingkungan, strategi bertahan hidup yang cerdas dalam menghadapi tantangan modernisasi, dan sistem sosial yang begitu tangguh, sehingga seolah kebal terhadap gempuran zaman. Ini bukan tentang sihir atau cerita hantu, melainkan tentang warisan kebijaksanaan leluhur dan kecerdasan bertahan hidup yang membuat mereka benar-benar tangguh di Kepulauan Indonesia. Bersiaplah untuk perspektif yang akan mengubah cara pandang Anda. Di urutan pertama ada suku Baduy. Suku Baduy yang terbagi menjadi Baduy dalam dan Baduy luar dianggap terkuat bukan karena senjata, melainkan karena ketahanan budaya dan kemandirian ekologis mereka yang tak tergoyahkan. Di tengah arus modernisasi yang mengikis tradisi, mereka berhasil mempertahankan gaya hidup asli, menolak teknologi dan pengaruh luar demi menjaga pikukuh aturan adat secara mutlak. Ini adalah kekuatan adaptasi pasif yang luar biasa, menunjukkan resistensi sosial dan lingkungan yang tak tertandingi dalam menjaga identitas. Di urutan kedua ada suku Mentawai di Sumatera Barat. Tersembunyi di hutan hujan lebat Pulau Siberut, suku Mentawai adalah contoh kekuatan dalam harmoni mendalam dengan alam dan pengetahuan pengobatan tradisional yang tak ternilai. Mereka dikenal sebagai manusia bunga karena tato dan tradisi spiritual yang erat dengan lingkungan. Kekuatan mereka terletak pada pemahaman ekosistem hutan hujan, kemampuan berburu dan meramu yang presisi, serta penguasaan obat-obatan dari alam yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan sehat di lingkungan yang menantang, tanpa bergantung pada sistem medis modern. Di urutan ketiga ada suku-suku Korowai di Provinsi Papua. Suku Korowai di Papua, yang dulunya dikenal sebagai pembangun rumah pohon ekstrem, menunjukkan kekuatan dalam adaptasi lingkungan yang unik dan strategi pertahanan berbasis arsitektur. Rumah-rumah mereka yang menjulang tinggi di atas kanopi hutan bukan sekadar tempat tinggal, itu adalah benteng perlindungan dari ancaman alam dan hewan buas. Kemampuan mereka membangun struktur kompleks di ketinggian yang menantang, sekaligus bertahan hidup di lingkungan hutan yang terisolasi, menunjukkan kecerdasan adaptif dan ketangguhan yang luar biasa. Di urutan keempat suku-suku Kajang Amatoa di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, suku Kajang Amatoa memegang teguh pasang RI Kajang, hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan mereka. Kekuatan mereka terletak pada ketaatan mutlak terhadap adat dan filosofi. Hidup yang berpusat pada keseimbangan Talasa Kama Semai. Mereka hidup sederhana, menolak modernisasi yang merusak lingkungan, dan menjaga hutan adat hutan larangan dengan disiplin tinggi. Kekuatan mereka bukan fisik, melainkan moral dan sosial, membentuk komunitas yang sangat kohesif dan tangguh terhadap disrupsi eksternal. Di urutan kelima, ada suku laut atau orang laut di Provinsi Kepulauan Riau. Orang laut, atau yang dikenal sebagai pengembara laut, menunjukkan kekuatan dalam penguasaan lautan dan adaptasi hidup nomaden di atas perahu. Mereka adalah navigator ulung, yang memahami pasang surut, arus, angin, dan ekosistem laut dengan presisi luar biasa. Kemampuan mereka untuk hidup dan mencari nafkah sepenuhnya dari laut, beradaptasi dengan ritme alam maritim, serta mobilitas tinggi yang memungkinkan mereka menghindari konflik, menjadikan mereka salah satu suku yang paling tangguh dalam perspektif kelangsungan hidup di lingkungan air. Jadi, setelah menelusuri kisah 5 suku yang begitu luar biasa ini, apakah kita masih percaya pada kekuatan yang hanya bersumber dari mitos dan cerita turun-temurun? Atau, apakah kita mulai menyadari bahwa kekuatan sejati suku-suku di Indonesia justru terletak pada kearifan lokal yang mendalam, ketahanan budaya yang tak tergoyahkan, kemampuan adaptasi ekstrem terhadap alam, serta strategi bertahan hidup yang telah teruji zaman? Ini adalah warisan tak ternilai yang jauh melampaui sekadar cerita mistis. Mereka adalah bukti nyata bagaimana harmoni dengan alam dan kekokohan komunitas bisa menjadi benteng paling tangguh
di tengah gempuran perubahan dunia. Jika Anda terinspirasi dan ingin terus menyelami kekayaan budaya dan kebijaksanaan tersembunyi Nusantara, jangan lewatkan video-video kami selanjutnya. Mari bersama-sama mengungkap lebih banyak lagi keunikan Indonesia yang tak terjamah. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita dan penemuan baru yang akan mengubah pandangan Anda tentang makna kekuatan sejati. Mari jelajahi bersama.